Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, larangan keluar saat waktu maghrib terutama untuk anak-anak kerap kali menjadi perbincangan masyarakat hingga dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Selama ini sebagian orang berpikir kalau larangan keluar saat maghrib karena banyak setan berkeliaran hanyalah mitos belaka. Pendapat ini muncul karena larangan keluar saat maghrib telah dibumbui cerita-cerita mistis yang dianggap hanya bertujuan menakut-nakuti saja. Dulu, para orang tua memang melarang anak mereka keluar saat akan memasuki waktu maghrib atau menyuruh mereka segera pulang ke rumah dengan kalimat menakut-nakuti. Para orang tua sering menambahkan kata-kata awas, nanti diculik setan atau awas, nanti kemasukan setan, dengan tujuan agar anak-anak mereka segera pulang dan masuk ke dalam rumah. Simak penjelasannya sampai akhir. Bersama kita, berbagi ilmu. Ternyata bukan hanya mitos belaka. Larangan keluar saat maghrib karena banyak setan telah diperingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika waktu malam tiba, laranglah anak-anakmu keluar rumah, karena setan berinteraksi dan bertebaran pada waktu itu. Ketika waktu Isya sudah lewat, maka kalian boleh membiarkan mereka bermain. Tutuplah pintu sambil berzikir pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain juga disebutkan jika awal malam telah tiba, setelah matahari tenggelam, tahanlah anak-anak kecil kalian di dalam rumah, karena ketika itu setan sedang bergentayangan. Jika sesaat malam telah berlalu, misalnya setelah Isya, maka lepaskanlah mereka, dipersilakan jika mau bermain di luar rumah. Di awal malam, kuncilah pintu-pintu rumah sambil menyebut nama Allah Ta'ala, karena setan tidak dapat membuka pintu yang terkunci. Dan tutuplah rapat-rapat tempat air, ember kalian dan sebutlah nama Allah Ta'ala ketika menutupnya. Tutuplah tempat makanan kalian, piring atau gelas, dan sebutlah nama Allah Ta'ala ketika menutupnya. Meskipun dengan tutup seadanya, yang tidak bisa menutup dengan sempurna. Dan matikanlah lampu-lampu kalian, yang bisa menyebabkan bahaya kebakaran jika ditinggal tidur, seperti obor, lilin atau sejenisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya manusia saja yang diperingatkan keluar rumah saat maghrib, bahkan hewan-hewan ternak pun diperingatkan untuk tidak berkeliaran. Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal Isya karena setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal Isya. Hadis riwayat Muslim. Bukan tanpa alasan anak-anak dilarang bermain pada waktu maghrib karena dikhawatirkan terjadi sesuatu. Karena setan biasanya berlindung di tempat najis kotoran yang menempel pada anak-anak saat bermain. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika maghrib, akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Ternyata, hadis Nabi ini bisa dibenarkan secara ilmiah oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman, MS dalam bukunya yang berjudul The Science of Salat. Dalam bukunya dijelaskan bahwa menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Dalam bukunya dijelaskan bahwa ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak interferensi atau tumpang tindihnya dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fata morgana. Semoga kita selalu dijauhkan dari segala hal-hal atau mitos-mitos yang menyesatkan. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.